Halo guys, dengan Iwan 519 di sini. Nah, di video ini saya mau bahas ya antisipasi dan beberapa tanggapan tentang update baru di Albion tentang White Blood. Nah, kan update-nya banyak ya, tapi di video ini saya khususkan dulu tentang profesi yang paling dekat dengan saya, yaitu food crafter. Kalau kata saya, para food crafter nih lagi dikerjain habis-habisan sama developer ya dengan update ini ya, Mendoxe. Nah, kenapa saya bilang dikerjain habis-habisan? Jadi gini ya, yang selama ini udah nyaman kayak gitu, tiba-tiba ada update yang merepotkan ya, sangat merepotkan kalau kata saya. Kenapa merepotkan? Nih ya, saya kasih contoh ya, jalur pork omelet ya. Kalau kalian mau bikin pork omelet, yang pertama kalian tanam jagung di Bridgewatch. Dari situ bawa jagungnya ke The Fort ya, langsung di sana ternak babi, karena babi makanan favoritnya itu jagung. Jadi kasih sebagian buat kasih ternak, sebagian lagi buat crafter nanti. Jadi ternak babi di The Fort, terus dibacar ya. Nah, terus kalian ternak angsa di lim. Buat makanannya nanam cabbage ya, nanam cabbage di The Fort, bawa ke lim dulu. Nanti di lim udah ternak angsa dapat telur angsanya, goose egg, bawa ke The Fort baru dapat goose egg-nya. Jadi kota yang terlibat itu ada 3. Kalian perlu di The Fort, kalian perlu di Bridgewatch, kalian perlu di Limhurst gitu. Jadi ya bolak-balik gitulah, kalian atur-atur sendiri nanti jadwal craftingnya kayak gimana gitu, jadwal pengumpulan bahan bakunya. Kalau mau ngikutin update ya gitu. Itu yang pork omelet. Nah, kalau pork pie gimana? Nih pork pie ya, kalian tanam jagung di Bridgewatch, bawa ke The Fort untuk makanan babi dan sebagian buat Craft ya. Terus ternak babi di The Fort dan dibacar ya di The Fort. Nah, berikutnya kalian pergi ke Martlock, tanam gandum di situ, giling jadi tepung. Tepungnya dari Martlock. Oke, berikutnya di Martlock juga tanam kentang, bawa ke Fort Sterling. Di Fort Sterling ternak kambing, kasih makan potato, terus ambil susunya baru dapat. Nah, gitu loh ya. Itu jalurnya pork pie ya. Gimana kalian dapat bahan bakunya. Nah, terus kalau untuk beef stew ya, beef stew. Nah, beef stew gini jalurnya. Kalian tanam dulu pumpkin ya di Limhurst ya. Terus bawa pumpkinnya itu ke Martlock untuk ternak sapi. Makanan sapi favoritnya itu pumpkin gitu. Kalian ternak di Martlock, bacar sapinya, dan enak sih ini beef stew ini paling enak. Kenapa? Karena semuanya cuman Limhurst sama Martlock doang gitu. Jadi kalian ternak sapi dan dibacar ya. Terus kalian tanam gandum, dibikin roti. Kan butuh cuman roti, daging sapi sama pumpkin. Jadi cuman Limhurst sama Martlock ini enak. Nah, yang berikutnya yang paling enak itu cabbage soup. Kenapa? Kalian cuman perlu nanam cabbage di The Fort, bisa langsung di cook. Jadi cabbage soup di The Fort pasti murah gitu. Nah, berikutnya jalur dari roast pork ya. Sama kalau yang berhubungan sama daging pork itu kalian tanam jagung di Bridgewatch, bawa ke Tedford, ternak babi di Tedford, dibacar ya. Habis itu kalian ternak sapi di Martlock, jangan lupa bawa makanannya dari Limhurst. Gitu. Ambil susunya. Jadi yang terlibat itu ada 4 kota: Limhurst, Bridgewatch, Martlock, sama Tedford. Ya, repot gak? Repot kan? Ya begitulah ya. Berikutnya jalur potato salad ya. Kalau potato salad kota yang terlibat cuma 2 sih. Ya, kalian tanam cabbage di Tedford, terus kalian tanam potato di Martlock. Udah cuma 2 itu aja yang kota. Sisanya kalian atur sendiri nanti jadwal pengangkutan dan segala macam. Oke, berikutnya jalur beef sandwich. Nah, beef sandwich itu kalian tanam pumpkin di Limhurst, bawa ke Martlock untuk jadi makanan sapi ya. Terus ambil susunya dan sebagian dibacar. Jadi kan perlu susu sapi, nanti diolah jadi mentega. Terus daging sapinya dari situ. Terus kalian tanam gandum di Martlock, dibikin roti. Nah, ini juga sama, lumayan enak. Kenapa? Karena yang kota terlibatnya cuma 2, Limhurst dan Martlock gitu. Nah, ada beberapa tambahan lagi di update White Blood ini gitu. Yang pertama juga, tiap player itu yang udah premi minimal 7 hari kan boleh beli pulau ya. Nah,
kalian bisa pindah-pindah pulau sekarang sampai sebelum 16 Oktober kalau nggak salah. Itu kalian bisa pindah-pindah dari sekarang tanpa ngancurin bangunan. Jadi bangunannya nggak akan hancur, kalian tinggal pindah pulau aja gratis gitu ya, untuk mengadaptasi dari perubahan ini gitu. Tapi kalau misalkan nggak mau pindah, nanti juga setiap karakter yang udah premium 7 hari boleh beli satu pulau di setiap kota. Jadi bakal banyak pulau ya. Cuman ini dari info yang saya dapat, kemungkinan harga pulaunya itu bakal naik meroket tinggi gila. Kenapa? Karena gini, pulaunya juga nanti dirubah. Kalau yang pulau sekarang kan ada lahan khusus buat bangunan ya, yang di semen gitu. Ada lahan yang bisa buat bertani, yang lahan tanah gitu kan. Tapi nanti semuanya tuh bisa dipakai. Jadi ada lahan kosong, itu bisa dipakai buat tani atau bisa dipakai buat bangunan gitu. Jadi kalau satu pulau full level 6 itu kalian bisa dapat 16 farm plot. 16 ya kalau nggak salah ya. 16 farm plot per pulau dikali 5 setiap kota. Artinya apa? Akan terjadi ledakan pulau, ledakan farm plot yang akan terjadi. Artinya apa? Akan terjadi ledakan suplai bahan makanan dan food yang di craft. Artinya apa? Pasti harga food akan turun. Para food crafter bisa balik modal gak nih preminya? Itu yang mikirinnya gitu. Makanya saya bilang kenapa para food crafter lagi dikerjain gitu ya. Kalau menurut saya ya, ini mah tanggapan pribadi saya lah sebagai food crafter ya, yang udah lama di food crafter. Tapi nggak apa-apa sih. Nah, adaptasinya gimana? Adaptasinya sebenarnya bisa diadaptasiin. Gimana nyingkapinnya? Yang pertama, kalau kalian ada silver, usahakan beli mammoth ya, supaya kalian enak. Jadi sekali jalan gitu, jalan dari sekeliling benua itu pakai mammoth itu sekali jalan untuk 1 hari gitu. Mendok sih. Atau kalian atur dengan seksama jalur produksinya ya gitu. Nah, ini tips dari saya. Kalau misalkan kalian nggak punya mammoth ya, mending kalian craft aja tetap semua di satu pulau. Nggak usah terlalu mikirin bonus-bonus bonus crafting. Ya udah kayak biasa aja, kayak biasa aja gitu. Jadi kalian tanam semua segala sesuatunya itu di satu kota, terus crafting sudah di kota lain, crafting sudah, tanam crafting sudah. Jadi nggak perlu transport gitu. Soalnya ya kalau kalian hitung sendiri mungkin bonusnya itu juga ya, kalau dibilang kalau misalkan bonusnya nanam jadi hasilnya 2 kali lipat dari biasanya ya worth ya. Tapi kalau cuma 10% ya kalian hitung sendiri lah, mungkin relatif ya 10% untuk tiap orang tuh relatif gitu. Tapi kalau saya pribadi, kalau buat orang yang nggak punya, ya udahlah, nggak usah transfer, udah aja tetap bikin craft semua disediakan satu pulau ya, satu pulau jual di pulau itu, tanam di pulau itu. Kalau misalkan ada bonus anggap aja bonus gitu. Kalian atur juga mau nanam apa gitu. Jadi nggak usah terlalu ngikutin update. Kalian harus jalan ke sini, jalan ke sana, jalan ke sini, jalan ke sana, ngabisin waktu. Mending kalian gathering, mending kalian mancing, mending kalian faction war, mending kalian yang lain daripada kayak gitu. Kalau misalkan bonusnya itu, sekali lagi, kalau misalkan bonusnya lebih dari 10% mungkin worth ya. Tapi kalau 10%, kalau menurut saya, kalau nggak punya mammoth, dah lah, nggak usah terlalu dipikirin. Antisipasinya gitu ya. Yang ketiga, perketat ikat pinggang. Artinya gini, hitung kembali ya, nanti kalau udah ada update, hitung kembali berapa biaya yang kalian keluarin untuk beli bibit, untuk craft dan segala macam dengan hasil jual foodnya, bukan market value. Market value itu saya bilang tipu-tipu ya. Tipu-tipu, jangan terlalu percaya. Jadi kalau kalian craft food, dijual foodnya di market, kalian dapat berapa silver dari situ, kurangi dengan jumlah biaya produksinya ya, bibit lah ya termasuk premi ya, fokus point itu kan harus dibayar ya, pakai premi kalau misalkan kalian craft food pakai fokus itu. Jadi dihitung biaya premi, dihitung biaya bibit, dihitung biaya yang lain-lain, total biayanya dikurangin berapa silver yang kalian dapat dari jualan food gitu. Karena kemungkinan harga food pasti turun, kemungkinan ya, karena akan terjadi ledakan supply bahan makanan dan produksi makanan gitu ya. Ini antisipasi aja ya, antisipasi. Jadi nanti kalau udah update, hitung ulang, jangan mau rugi. Nah,
Kalau misalkan rugi gimana? Kalau misalkan udah nggak profit gimana? Kalau udah nggak profit, semua pasti berhenti nge-craft makanan. Jadi kemungkinan mungkin untungnya tipis-tipis dah. Karena nggak semua orang berani banting harga kayak gitu ya. Kayak gitu ya. Tips yang keempat ya, ganti profesi lah. Jangan ngandalin dari food crafting. Ya bisa ke HCE, bisa ke black market, bisa ke yang lain lah. Kalian cari sumber pemasukan yang lain. Kalau misalkan food crafting udah nggak profit lagi gitu ya. Oke. Sekali lagi nanti kalau udah update progresnya kayak gimana saya belum tahu, tapi harus dihitung ulang. Profit apa nggak? Profit apa nggak? Profit itu tiap hari kalian itu. Next, yang keempat, beralih jadi solusinya petani herbal ya. Nanam herb ya. Herb garden. Nanam bahan-bahan untuk potion. Itu kan mau ada jenis potion baru ya, meskipun bahan-bahannya beda, tapi kemungkinan akan ada banyak orang yang meng-up spesifikasi di potion. Jadi permintaan tanaman herbal mungkin akan meningkat gitu. Jadi daripada baku hantam di food production, di produk food, mending kalian beralih aja ke petani herbal gitu. Ini tips dan trik dari saya, semoga bermanfaat. Memang merepotkan ya. Dunia food crafting lagi diguncang. Ampura. Maaf ya developer, ini mah dari saya aja secara objektif. Ya, gitu aja dari saya, semoga bermanfaat. Ingat ya teman-teman yang food crafter di sana, nanti begitu udah update harus selalu berhitung ulang. Jangan sampai kalian kerak jual tapi nggak balik modal. Ya, tetap dihitung. Oke, gitu aja. Terima kasih teman-teman. Dadah, bye-bye.